Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta perlindungan ya untuk sebagian keluarganya, ba'du ahlihi, ya, yamsahu biyadihi, kemudian beliau mengusap dengan tangan kanannya, ya, wa yaqul, kemudian beliau berkata, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, ini doa yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit. Ya, nah kalau meruqyahnya dengan doa yang seperti ini boleh, bagus Pak. Ya, karena ini digunakan, ya, bacaan ini digunakan oleh baginda Nabi. Ya, jadi artinya apa? Allahumma ya Rabb, ya Allah, Rabban nas, ya, Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah rasa sakit, ya. Ya, isfi, sembuhkanlah, anta syafi la shifaa ila shifauka. Ya, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Ini hadis tentang ruqyah, ya, jadi ini mungkin cukup menarik untuk dibahas. Ya, ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah bacaan yang ditujukan kepada orang yang sedang sakit, ya, kemudian disertai dengan tiupan atau usapan pada tempat-tempat yang sakit. Ya, ini apa definisi asal, ya, dari ruqyah. Ya. Nah, secara hukum, sebelum kita bahas hadis-hadisnya, ya, ruqyah itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau bacaan yang digunakan adalah bacaan-bacaan yang bertentangan dengan syariat Islam, meskipun itu menggunakan bahasa Arab, ya, itu haram hukumnya. Ya, jadi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jadi jampi-jampi. Jadi ruqyahnya itu membacakan mantra, jampi-jampi, ya, yang pernah kita bahas juga, ya. Kemudian jimat, ya, dan tiwalah itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, tiwalah itu salah satu jenis sihir yang kita sebut dengan pelet, ya. Nah, ruqa ini jampi-jampi tadi, ya, ruqyah, ya, menyembuhkan. Jadi ditujukan kepada orang yang sedang sakit, kemudian dibacakan sesuatu dengan tiupan atau usapan pada tempat yang sakit. Nah, sekali lagi, kalau itu dibacakan hal-hal atau bacaan-bacaan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, hukumnya haram. Ya, jadi tidak semua ruqyah itu haram, Pak. Ya, ruqyah ada yang diperbolehkan. Ya, nah, ada pengecualian, ya, dalam ruqyah ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dalam hadis yang muttafaqun alaih, ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rakhasa fi ruqyati min kulli dzi khumatin. Ya, jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, ya, rakhasa, memberikan keringanan fi ruqyah, ya, pada ruqyah, ya, min kulli dzi khumatin, dari segala racun. Ya, jadi humatin itu racun, kalajengking. Ya, tentu ini juga termasuk racun-racun yang lain. Nah, dalam riwayat beliau juga, ya, disebutkan dalam satu hadis yang muttafaqun alaihi juga, ya, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu ala nafsihi fil maradi alladhi mata fihi bil mu'ad, ya, falamma sakula kuntu anfisu alaihi bihinna wa amsahu biyadihi nafsihi bi barakatiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meniup diri beliau sendiri, ya, dengan mu'awizat. Mu'awizat itu dua surat terakhir dalam Al-Quran, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, itu namanya mu'awizat, ya, surat yang berisi permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya disebut dengan mu'awizat, ya. Jadi fil marad, ketika beliau sakit,
alladzi mata fihi bil mu'awizat, ya, menjelang wafatnya. Jadi menjelang wafat beliau itu meruqyah diri beliau sendiri, ya, dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Namun ketika beliau sakit beliau sudah semakin parah, akulah yang meniup beliau. Artinya Siti Aisyah meruqyah, ya, baginda Nabi Muhammad SAW, ya, dengan kedua surat tersebut, bihinna, ya, wa amsahu biyadihi nafsihi li barakatiha, ya, dan aku mengusapnya, ya, dengan tangan beliau sendiri untuk mendapatkan keberkahannya, ya. Jadi ini dalil bahwa ketika ruqyah itu yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan apa, atau katakanlah doa-doa yang disyariatkan, ya, dengan doa-doa yang baik yang berdasarkan apa namanya Quran atau hadis-hadis sahih. Nah, ini diperbolehkan, masih diperbolehkan, ya. Nanti dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau juga menambahkan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidhu ba'du ahlihi yamsahu biyadihil yumna, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta perlindungan, ya, untuk sebagian keluarganya, ba'du ahlihi, ya, yamsahu biyadihi, kemudian beliau mengusap dengan tangan kanannya, ya, wa yaqul, kemudian beliau berkata, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, ini doa yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit, ya. Nah, kalau meruqyahnya dengan doa yang seperti ini boleh, bagus, Pak, ya, karena ini digunakan, ya, bacaan ini digunakan oleh baginda Nabi, ya. Jadi artinya apa? Allahumma ya Rabb, ya Allah, Rabban nas, ya, Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah rasa sakit, ya. Ya, isfi, sembuhkanlah, anta syafi la shifaa ila shifauka, ya, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, ya, sifaan la yughadiru saqaman, dan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit, ya. Ini hadisnya juga muttafaqun alaih. Jadi kesimpulannya apa tentang ruqyah ini kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, ya, ruqyah itu boleh kalau bacaan yang digunakan, ya, adalah bacaan-bacaan yang disyariatkan, ya, yang memberikan manfaat, ya, dengan izin Allah tentunya, ya. Yang haram adalah ketika seseorang meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu orang yang meruqyah, ya, itu cuma wasilah aja, itu perantara. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ruqyahnya syar'i, paham ya, Pak, ya? Jadi ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak. Ya, kalau ruqyah yang tidak syar'i tadi, yang mengandung kesyirikan adalah ketika doa-doa yang dibaca, ya, adalah jampi-jampi tadi, mantra-mantra, meskipun itu dalam bahasa Arab, ya, tapi bukan doa-doa yang berasal dari Quran, bukan doa-doa yang berasal dari hadis-hadis sahih, ya. Nah, ini namanya ruqyah yang tidak syar'i. Nah, ruqyah yang syar'i yang saya katakan tadi adalah doa-doanya diambil dari Quran, diambil dari hadis-hadis sahih, ya. Nah, tapi kalau ruqyah yang syar'i ini kemudian yang sakit tadi menganggap bahwa yang menyembuhkan adalah orang yang meruqyah tadi, ini yang tidak boleh. Nah, paham ya, Pak, ya? Jadi ruqyah yang haram itu bisa jadi ruqyahnya syar'i, ya, tetapi ada keyakinan, ya, dari yang diruqyah atau yang meruqyah juga, ya, bahwa kesembuhan itu dari manusia, kesembuhan itu dari orang yang meruqyah, ya. Jadi harus ada keyakinan dalam diri orang itu, ya, atau dalam diri kita, bahwa ketika diruqyah kemudian kesembuhan itu datangnya bukan dari manusia, kesembuhan itu atas izin Allah, kesembuhan itu datangnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau doanya diambil dari Quran, kemudian doa-doa yang sahih, ya, yang terbebas dari kesyirikan, kemudian kita bergantung pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan, ya. Tapi kalau kemudian ruqyahnya itu dibacakan mantra-mantra atau jampi-jampi yang enggak jelas, ya, bikinan manusia, meskipun itu berasal dari, katakanlah bahasanya menggunakan bahasa Arab, ya, nah itu haram, tak boleh. Atau kemudian ketika ruqyahnya syar'i tetapi keyakinan
seseorang tadi yang diruqyah maupun yang meruqyah bahwa kesembuhan itu datangnya dari manusia, nah ini yang haram. Karena pada hakikatnya ruqyah itu doa. Ya, ruqyah itu doa, Pak. Kita boleh meminta tolong orang meruqyah kita, dan kita boleh meruqyah diri kita sendiri, boleh. Ya, kita membaca Fatihah sendiri ketika kita sakit. Ya, kemudian dihusapkan, ya. Nah, Nabi kan kebiasaannya begitu. Beliau setiap menjelang tidur, bahkan di sini dikatakan tadi ketika beliau sakit, ya, beliau membaca boleh surat-surat yang lain boleh, tapi kebiasaan Nabi ini, ya, surat Al-Mu'awizat, ya, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuh beliau. Nah, ini pada hakikatnya adalah doa, ya, doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi haramnya ruqyah itu adalah ketika doa yang dibaca doa-doa yang nggak jelas, artinya doa-doa yang katakanlah seperti jampi-jampi atau mantra-mantra. Ya, jadi kalau doa ini berasal dari Quran atau hadis-hadis yang sahih, doa-doa yang disyariatkan, ya boleh. Ya, karena kalau ketika kita kemudian meyakini kesembuhan seseorang itu dari manusia bukan dari Allah, itu bisa jadi syirik, Pak. Bisa jadi syirik. Ya, kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Kita katakanlah nggak ruqyah ini tapi ke dokter. Wah, itu hebat itu dokternya. Wah, jadi menganggap ya mungkin dokter karena ilmunya dia bisa mempunyai pengetahuan yang tinggi, ya, tentang ilmu medis, ya. Tetapi tetap kita harus meyakini kesembuhan itu bukan dari dokter, bukan dari obat juga, tapi atas izin Allah. Ya, tapi ikhtiar wajib dilakukan. Ya, ikhtiar wajib dilakukan. Dokter, obat, ruqyah dan seterusnya tadi, atau obat-obatan herbal juga, itu semua adalah wasilah. Ya. Nah, jadi dan disyariatkan boleh, ya, seseorang untuk meruqyah dirinya sendiri. Ya, jadi tidak perlu orang lain meruqyah. Kita boleh meruqyah diri sendiri, Pak. Ya, kalau kita mempunyai kemampuan untuk itu, ya, membacakan ayat-ayat Quran, ya. Tidak harus surat-surat terakhir tadi yang kita hafal, terutama Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ya, kemudian 2 ayat terakhir suratul Baqarah, ya. Nah, kemudian 3 surat terakhir, ya, surat 112, surat 113, 114, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu sering kita baca, baik diri kita sendiri ataupun buat seseorang yang sakit, ya, atau saudara kita, anak kita dan seterusnya. Boleh kita ruqyah sendiri. Ruqyah itu nggak harus minta orang lain untuk meruqyah kita. Nggak harus, ya, kita boleh ruqyah diri sendiri.